Lumayan kerasa bedanya parenting di Australia, kayak apa ya, mungkin barat gitu dengan di Indonesia. Saklek banget terkait safety anak, urusan tidurnya anak itu strict banget, harus sesuai guidelines. Jadi bahkan ketika bidan datang itu mereka sampai meriksa seperti apa tempat tidur bayinya, dan mereka di sini kurang apa ya, menyarankan co-sleeping atau tidur bareng. Jadi anak di kasur orang tua itu nggak terlalu disarankan gitu. Selamat malam sahabat Adriana, sekarang kita sedang berada di Melbourne. Kita bersama dengan Mbak Sita. Hai Mbak Sita. Jadi kita lagi mau exploring Melbourne di waktu malam. Juga bersama kita Nini. Halo Nini. Jadi sekarang navigator kita adalah Ninit. Sekarang di sini baru jam 6 malam, jam 6 sore tepatnya, tapi karena musim dingin, winter, jadi ini sudah sangat gelap sekali di mana-mana. Tapi di sini masih ramai, dan kita keluar di malam hari untuk mencari makan. Sahabat Adriana, hari ini kita baru sampai. Sore tadi kita sampai di Melbourne. Kita datang ke sini karena akan ada conference. Mbak Sita, akan ada conference apa sih? AASA, katanya aku agak lupa, tentang bagaimana COVID-nya, tentang dampak COVID-19 pada social justice. Jadi akan dibahas berbagai sudut pandang, dan kami akan mencoba mengaitkannya dengan situasi yang dihadapi perempuan di Indonesia, terutama terkait dengan violence against women. Oke. Sahabat Adriana, sekarang kita sedang berada di jalan Swanston Street, tapi di daerah pertokoannya. Ini adalah kehidupan malam di Melbourne. Bisa kita lihat di sini ada street music. Jadi ada orang yang main musik. Yuk kita lihat di sini. Menyanyi seharian, dan orang di sini selalu ramai untuk menonton. Jadi ini adalah kehidupan malam di Melbourne yang seru sekali. Jadi kalau kita melihat di sini, bisa kita lihat sekelilingnya masih sangat ramai di malam hari. Sahabat Adriana, sekarang kita sedang berada di Melbourne, Australia. Sekarang ini adalah Flinders Station. Flinders Station ini termasuk stasiun yang sangat sentral. Ini sangat banyak sekali jalur-jalurnya. Bisa kita lihat di situ ada TV. TV itu menunjukkan kita tujuannya kemana, jam berapa. Karena di sini, karena semua kendaraan umum selalu ada jamnya dan tepat waktu. Untungnya kalau di negara musim dingin atau 4 musim, tepat waktu itu penting, karena kalau tidak kita kedinginan menunggu kendaraan di luar. Jadi kalau kita akan pergi kemanapun kita pergi, kita harus ngecek jam berapa jam kendaraan yang kita ingin naiki. Sekarang di sini sedang hujan dan cukup dingin. Kalau tadi pagi itu sekitar 7 sampai 8 derajat. Siang ini sudah mulai 10 sampai 11 derajat. Tapi karena kita berasal dari negara musim panas atau negara tropik, sehingga 10 derajat ini bagi kita sudah sangat kedinginan. Jadi sahabat Adriana, ikuti terus kami dalam perjalanan di Melbourne ini. Sekarang kita berada di platform 5. Platform 5 ini adalah peron tempat kita menunggu kereta yang ke Upfield. Di situ kelihatan sekali kereta yang kita tunggu itu masih 10 menit lagi. Kita akan berkunjung ke rumah teman kita, Vira.
Kita sudah berada di atas kereta menuju Artfield, kita menuju rumah Vira. Di sini keretanya cukup sepi, tapi ya ada anak-anak muda di mana-mana juga selalu ramai. Teman-teman bisa melihat inilah keretanya. Dan di sini kita menunggu sekitar 2 atau 3 stop. Tapi memang senang sekali kita sudah berada di kereta menuju Artfield. Ikuti terus perjalanan kita. Bersama saya adalah Safira. Safira ini dulu teman satu kantor dengan kita. Dan ternyata sekarang merantau jauh-jauh ke Melbourne dan sudah mendapatkan Shafia, the baby, very beautiful baby. Kehamilan, melahirkan sendiri di sini, ini ada rindu pulangnya nggak sih? Pasti kangen banget, pengen pulang juga, karena terutama waktu datang ke sini kan waktu itu kita belum terlalu tahu seperti apa si COVID itu bakal selama apa gitu kan. Jadi waktu pindah itu masih dengan mindset ini akan berakhir dalam beberapa bulan, jadi mungkin dalam setengah tahun bisa langsung pulang ke Indonesia, bahkan maksudnya untuk liburan atau bahkan pulang untuk seterusnya misalnya kalau kita mau pindah ke sana. Ternyata sampai sekarang 2 tahun kemudian masih belum bisa pulang juga gitu kan. Dan terutama sekarang setelah melahirkan juga semakin susah gitu, karena dengan traveling dengan bayi dan sebagainya. Jadi memang agak susah jadinya ya. Tapi kan memang sebetulnya yang membuat kita kadang-kadang gloomy itu kalau cuaca begini ya. Ini sekarang baru jam 5 mungkin ya, sekarang atau setengah 5, tapi di luar udah gelap gulita. Itu yang membuat kita mungkin gloomy ya. Kalau saya memang merasa sering gloomy di negara 4 musim ini kalau pas winter gitu ya. Kalau kata Max itu, kalau kata suami namanya seasonal depression. Seasonal depression atau winter blues. Jadi winter blues. Winter blues itu juga ada itu. Terus gimana? Ada perbedaan nggak sih parenting dari orang neneknya yang orang Australia dengan kita yang orang Indonesia? Kayaknya kalau untuk secara umum sih lumayan kerasa bedanya parenting di Australia, kayak apa ya, mungkin barat gitu dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan memang fokusnya sifatnya komunal banget ya, karena ada keluarga, terus ini ya semua anggota keluarga itu istilahnya terlibat, apakah dalam bantu pengasuhan atau sekedar memberikan nasihat gitu kan, atau ikut campur. Ya bisa jadi itu versi nggak enaknya seperti itu gitu. Jadi artinya kita nggak bisa membedakan dong gitu loh, lagi kan ini ikut campur atau memang betul-betul sebetulnya kontribusi yang positif. Oke, kalau di sini gimana? Kalau di sini lebih ke kayaknya mungkin lebih individualistik sifatnya itu. Terus kebetulan memang dari ibu mertua juga tipenya lumayan hands on gitu, jadi maksudnya sangat membantu lah. Tapi kalau dari mungkin secara umum kayaknya biasanya itu keluarga besar itu nggak terlalu terlibat gitu. Jadi mungkin sekedar ikut senang-senang gitu. Jadi nenek jadi kakek, tapi mungkin nggak terlalu membantu, dia nggak terlalu terlibat lah dalam pengasuhannya. Terus selain itu juga mungkin itu dari aspek keluarga. Kalau misalnya dari aspek ajarannya itu kadang juga ngerasa agak ada beberapa hal yang beda gitu. Misalnya saklek banget terkait safety anak. Jadi dari awal kami diajarin misalnya untuk urusan tidurnya anak itu strict banget, harus sesuai guidelines. Jadi bahkan ketika bidan datang itu mereka sampai meriksa seperti apa tempat tidur bayinya. Untuk dilihat apakah udah sesuai dengan guidelines mereka apa belum gitu. Dan mereka di sini kurang menyarankan co-sleeping atau tidur bareng. Jadi anak di kasur orang tua itu nggak terlalu disarankan gitu. Selalu advice-nya adalah tidurkan anak di tempat tidur sendiri yang sesuai dengan standar mereka. Kemudian soal car seat atau kayak kursi khusus anak di mobil itu juga
strict sekali gitu. Jadi nggak boleh kita gendong gitu Iya. ya, anak ya itu betul-betul strictly prohibited betul Betul. itu tadi ya. Tapi kalau untuk hal yang lain-lain itu mungkin lebih fleksibel daripada di Indonesia. Misalnya urusan kayak dot, minum dari botol misalnya, itu lebih fleksibel gitu. Jadi dari anak-anak masih bayi pun itu biasanya orang tuanya lumayan santai kasih dot atau minum dari botol. Jadi sebetulnya kan tujuannya membuat anak itu harus jelas ya, jam tidur itu harus strict gitu ya, tidur harus terpisah. Itu kan kalau bahasa kita dulu itu supaya anak itu nggak lengket tangan, apa istilahnya nggak bau tangan gitu kan ya. Pertama nggak bau tangan, terus juga anaknya merasa secure ya, merasa tenang. Nggak kan kadang-kadang kan kalau kita ada kakeknya datang diangkat lagi, ada saudara datang dimainin lagi, jadi anak itu cemas terus menerus kan, karena dia ada yang mengangkat, mau tidur langsung diangkat. Kalau di sini sebetulnya itu hal yang bagus ya, saya juga baru tahu juga bahwa itu memang penting juga. Terus mungkin ada sedikit minusnya soal tidur itu di sini. Lumayan lumayan besar industri sleep training. Jadi anak-anak bayi itu ada yang dari sejak lahir kira-kira itu intinya udah dibiasakan jadwal tidur yang lumayan saklek gitu. Dan terutama ketika anak sudah mungkin 4 atau sampai 6 bulan itu mulai di sleep training, gimana melatih si bayi ini supaya tidur waktu tidurnya itu bagus atau misalnya cukup, dan terutama bisa tidur sepanjang malam. Kan biasanya kan orang tua yang baru punya bayi itu kan suka kurang tidur karena bayinya bangun-bangun terus kalau malam gitu kan. Nah kalau ini itu menarik banget ya, karena di Indonesia kita kan bisa begadang sepanjang malam loh. Iya. Anak-anak bisa cranky di malam hari gitu ya. Iya. Kalau ada sleep training berarti anak-anak memang diajarkan agar kalau siang dia bisa kita bisa ya bermain dengan anak. Kalau malam saatnya tidur ya harus tidur supaya kualitas hidup orang tuanya juga tetap terjaga. Iya betul. Dan itu bisa diterapkan untuk Sofia. Masih baru mulai sih Mbak. Jadi masih lumayan kadang berhasil, kadang enggak gitu. Tapi kalau untuk malam itu biasanya sekarang lumayan strict. Jadi kita taruh dia di tempat tidurnya jam 7 itu biasanya dia udah bisa langsung tidur gitu. Cuman ya kalau yang tidur siang, kalau tidur siangnya masih agak susah. Tapi memang itu menjadi salah satu industri yang lumayan besar juga Mbak ternyata di sini, karena misalnya banyak yang namanya sleep consultants. Jadi konsultan buat baby tidur gitu. Wow, jadi dan iya, mahal itu. Mahal banget gitu untuk hal-hal seperti ini ternyata bisa dijadikan peluang bisnis, dan itu pun ya lumayan mahal gitu. Jadi kita di Indonesia juga bisa bikin jadi konsultan untuk sleep training buat baby ya. Saya yakin memang mahal harganya karena itu bagi orang tua, terutama orang tua yang bekerja, itu kan penting sekali. Betul, kan ya. Bahwa kita juga butuh istirahat juga malam hari supaya kita bisa fokus bekerja. Kalau siang kan di sini orang banyak daycare ya. Betul. Biasanya umur berapa orang bisa masukin anak ke daycare? Mulai muda sekali udah bisa masukin anak ke daycare, tergantung kapan orang tua kembali kerja. Misalnya dari 3 bulan itu sudah bisa gitu. Oh ada daycare yang ada. Oh tapi mahal kali ya? Iya, tapi kalau di sini itu pemerintah juga memberikan subsidi untuk daycare. Oke. Jadi ya itu subsidinya itu juga tergantung bagaimana pendapatan orang tua dan sebagainya. Jadi di sini semua pendapatan orang tua itu semakin tinggi pendapatannya, semakin tinggi dia bayar pajak, makanya juga dia mendapatkan in return dari pemerintah juga banyak sekali kayak insurance-nya gitu ya, itu bisa tinggi sekali juga coverage-nya gitu. Terus bagi Vira yang paling sulit di sini ya, udah punya baby, nanti mikirin kapan harus kerja gitu ya untuk pekerjaan rumah tangga. Nah kalau di sini apa yang paling sulit bagi Vira? Iya itu memang kerasa sih Mbak. Selama ini mungkin bagaimana kayak
pekerjaan rumah tangga itu menjadi sesuatu yang sebenarnya sulit sekali gitu kan, pekerjaan domestik yang mungkin selama ini kalau di Indonesia itu kelas menengah urban kan biasanya bisa mengalih tugaskan ke pekerja rumah tangga gitu. Tapi kalau di sini semua harus dikerjakan sendiri. Kalaupun bisa kalaupun mampu itu bisa hire misalnya cleaner yang datang untuk membersihkan rumah misalnya sekali sebulan gitu. Tapi itu juga dengan itu menjadi profesi juga gitu kan, untuk profesi yang dibayar dengan pantas dan sesuai upah minimum gitu. Kayaknya berapa tuh kira-kira Fir kalau mau minta orang untuk bekerja ke rumah itu? Jadi kalau di sini upah minimumnya itu per jam sekitar $25, Mbak. Jadi kalau di sini suami membantu apa nih dalam melakukan pekerjaan rumah ini? Jadi suami sangat terlibat sih dalam maupun pengasuhan maupun pekerjaan domestik. Jadi salah satu hal yang paling membantu itu kita ada sistem shift-shiftan gitulah intinya untuk untuk ngopeni itu intinya untuk menjaga bayi selama dia masih sering bangun malam gitu. Jadi biasanya dari misalnya yang jam malam itu misalnya dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi itu saya yang pegang. Kemudian dari jam 5 sampai kemudian jam 9 pagi itu dia yang pegang. Jadi karena ada sistem seperti itu lebih membantu kita bisa tidur secara lebih baik lah intinya. Terutama bagi saya ya, mungkin selama ini kan bebannya kan diberikan ke ibunya kan, karena harus menyusui. Kalau sekarang dia bisa membantu menyusui dengan botol gitu misalnya, dengan ASI perah. Kemudian dia juga sangat terlibat dalam pekerjaan rumah tangga lah, seperti cuci baju dan sebagainya, itu masak, itu kita take turn aja gitu. Nah sekarang nasihat Vira terhadap ibu-ibu baru di luar sana dan juga ibu-ibu dengan mixed marriage seperti Vira. Jadi kalau ada orang yang akan datang ke Australia gitu ya, ibu-ibu baru yang akan datang ke Australia, apa nih nasihat dari Vira? Apa tips-tipsnya? Tips-tipsnya yang pertama adalah selalu mencari support system. Jadi yang pertama harus bisa mencari support system di sini, apakah itu dari teman atau mungkin dari keluarga suami misalnya, atau kemudian dari ibu-ibu baru, sesama ibu-ibu baru gitu. Karena itu menjadi support system yang sangat menguatkan kita selama jauh dari keluarga. Kadang juga mencari tenaga kesehatan seperti dokter yang sesuai dengan kita gitu, yang cocok, itu juga sangat membantu. Misalnya di sini juga ada dokter Indonesia gitu. Itu kadang hal-hal kecil seperti itu sangat membantu. Kemudian tips yang kedua adalah pintar-pintar mencari tahu resources atau bantuan-bantuan dan layanan yang disediakan oleh pemerintah. Karena di sini pemerintah sangat membantu, saya merasakan sangat terbantu oleh layanan-layanan dari pemerintah maupun layanan-layanan dari lembaga non pemerintah gitu, dari lembaga sosial misalnya. Itu banyak sekali resources yang memang gunanya untuk membantu ibu baru, untuk membantu pendatang baru juga gitu, orang-orang yang baru datang ke Australia. Jadi ketika kita tahu ada layanan-layanan tersebut, ketika kita membutuhkan bantuan, membutuhkan support, membutuhkan konseling, itu lebih mudah mendapatkan bantuan, terutama yang gratis. Kemudian yang ketiga, mungkin terlibat dalam komunitas juga, itu juga sangat membantu sih Mbak. Karena cari teman gitu ya kan, kita juga butuh kan teman untuk saling sharing. Iya, selain teman juga kan mungkin kita butuh mengaktualisasi diri juga gitu. Kita ketika terlibat di komunitas, di either online atau offline, kadang juga ada komunitas di Facebook misalnya seperti itu sudah sangat membantu kita merasa tidak sendirian gitu. Vira sekarang kerja di mana, Vira?
Saya kerja di Migrant Worker Center. Itu untuk semacam lembaga sosial untuk pekerja migran di Melbourne. Jadi kita memberikan bantuan misalnya pendampingan untuk pekerja migran yang misalnya dicurangi di tempat kerja, dalam artian misalnya dia tidak dibayar secara benar atau di bawah upah gitu kan, atau kadang mendapatkan penganiayaan di tempat kerja gitu. Jadi hal-hal seperti itu kita memberikan dampingan. Kemudian kami juga melakukan semacam sosialisasi gitu ke komunitas-komunitas pekerja migran atau komunitas pendatang. Jadi termasuk ya komunitas Indonesia juga di sini gitu. Intinya apa hak-hak kita sebagai pekerja migran atau pekerja sebenarnya. Hak-hak kita sebagai pekerja di Australia itu apa sih gitu. Karena sebetulnya nggak banyak bedanya gitu antara pekerja migran maupun pekerja yang berwarga negara Australia. Itu sebenarnya secara hak-hak itu sama gitu. Cuman kan perlakuannya mungkin nanti yang berbeda, sehingga itu yang harus diadvokasikan agar mendapat perlakuan yang sama gitu ya. Oke, Vira, terima kasih banyak sudah menerima kita bertamu di rumah Vira. Tapi memang ini adalah pengalaman buat Vira dan pengalaman buat saya juga, karena kita mendengarkan cerita-cerita yang menarik dari Vira setelah Vira hijrah atau merantau ke Melbourne, Australia karena menikah dengan orang Australia. Terima kasih ya Vira ya. Kita mau nyoba makanan Vira. Sahabat Adriana, sekarang jam menunjukkan jam 7.28. Saya akan berangkat ke Sydney. Kita naik kereta dari Melbourne ke Sydney, itu akan memakan waktu sekitar 10 jam.